Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa doa-doa kita belum kunjung dikabulkan? Sudah bertahan-tahan kita berdoa, meneteskan air mata, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rasanya seperti tidak ada perubahan. Rezeki masih sempit, hati masih gelisah, dan masalah datang silih berganti. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah Allah tidak mendengar doaku? Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. QS Ghafir 60. Jika begitu, kenapa masih banyak doa yang belum terjawab? Dalam video ini, kita akan membahas hikmah besar yang dahsyat tentang bagaimana membaca dua surah mulia dalam Al-Quran yang bisa menjadi kunci terkabulnya doa-doa kita. Tonton hingga akhir, karena di bagian penghujung akan dibahas kapan waktu terbaik membaca dua surah ini dan bagaimana rahasia kekuatannya yang luar biasa. 1. Hakikat doa dan kenapa tidak langsung dikabulkan. Sahabat, berdoa itu ibadah. Bahkan, Rasulullah SAW menyebut bahwa doa adalah inti ibadah. Hadits riwayat Tirmizi. Namun Allah tidak selalu mengabulkan doa kita secara instan. Kenapa? Karena Allah Maha Mengetahui. Bisa jadi, permintaan kita akan membawa keburukan jika diberikan saat itu juga. Atau Allah ingin menaikkan derajat kita dengan menguji kesabaran kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan doanya, ditunda untuk akhirat, atau dihindarkan dari keburukan sebanding dengan doanya. Jadi, tidak ada doa yang sia-sia. Tapi apakah kita hanya cukup berdoa saja? Tentu tidak. Kita perlu mengiringinya dengan ketaatan, bacaan Al-Quran, dizikir, dan amalan-amalan tertentu yang memiliki kedekatan langsung dengan pengabulan doa. 2 KDAS Hayatan Al-QR untuk menembus langit doa. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi ia adalah syifa, obat dan petunjuk bagi hati dan hidup manusia. Banyak orang merasakan perubahan besar dalam hidupnya setelah menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kesehariannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika hati sakit, hidup sempit, dan doa terasa tertahan, bisa jadi yang kurang adalah sentuhan dari Al-Quran. Banyak ulama dan ahli hikmah menyampaikan bahwa membaca Al-Quran, terutama suri-surat tertentu, dapat membuka penghalang langit doa, ibarat kunci yang menembus hijab antara kita dan ridha Allah. Dan di antara sekian banyak surah, ada 2 surah istimewa yang memiliki kedudukan agung dan sangat berkaitan dengan terkabulnya permintaan serta perlindungan dari segala keburukan, dunia dan akhirat. Surah apakah itu? Tahan dulu. Kita akan bahas setelah ini. Kisah nyata, kekuatan Quran dalam hidup seseorang. Sahabat, ada sebuah kisah yang menggetarkan hati. Seorang pemuda di Madinah hidup dalam keterpurukan. Ia kehilangan pekerjaan, ibunya sakit keras, dan utang menggunung. Ia telah berdoa bertahun-tahun, namun semuanya tampak buntu. Sampai suatu hari, ia bertemu seorang syaikh yang berkata kepadanya, cobalah kamu rutin membaca Al-Quran, mulai dari yang ringan tapi istiqomah. Mulai dengan Al-Fatihah dan lanjutkan dengan Al-Baqarah. Pemuda itu awalnya ragu, tapi karena tak punya pilihan lain, ia mulai melakukannya. Setiap hari, selepas syubuh, ia membaca Al-Fatihah 7 kali dan 1 halaman dari surah Al-Baqarah. Dalam 2 minggu,
ibunya membaik. Dalam sebulan, ia mendapatkan pekerjaan baru, dan dalam 3 bulan, hutangnya mulai terlunasi satu demi satu. Apa rahasianya? Hatinya tersambung kembali dengan Allah melalui firman-Nya. Ia tidak hanya membaca, tapi ia hidup dalam Al-Quran. Dan Allah pun memperkenankan doanya. 4. Hikmah dan keajaiban surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang tibalah kita pada inti dari video ini. Inilah 2 surah agung yang menjadi kunci terkabulnya doa. Pertama, surah Al-Fatihah. Umul Kitab. Al-Fatihah disebut sebagai pembuka, karena ia membuka setiap syarat, membuka rahmat Allah, dan membuka pintu-pintu langit. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Surah ini mengandung pujian kepada Allah, pengakuan atas kekuasaannya, serta permohonan langsung yang sangat kuat. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah adalah doa yang paling sering dibaca dan memiliki kemampuan menyembuhkan, membuka rezeki, dan menenangkan hati. Rutin membaca Al-Fatihah 7 kali setelah salat subuh atau ketika hendak berdoa, dipercaya sebagai pembuka keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Kedua, surah Al-Baqarah. Pelindung dan penolak setan. Dalam hadis syahih, Rasulullah bersabda, rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hadis riwayat Muslim. Al-Baqarah adalah surah terpanjang dalam Al-Quran, dan ia adalah benteng bagi rumah tangga, rezeki, serta doa kita. Jika Al-Fatihah membuka langit, maka Al-Baqarah membentengi dari gangguan yang menghalangi turunnya jawaban doa. Banyak ulama menganjurkan membaca surah ini, atau minimal 5 ayat awal, dan ayat kursi tambah 2 ayat terakhir setiap hari, untuk mendapatkan perlindungan, keberkahan, dan kemudahan terkabulnya doa. Sahabat, jika hari ini doa-doamu belum juga terkabul, mungkin Allah sedang merindukan suara hatimu dalam bacaan Al-Quran. Jadikan Al-Fatihah dan Al-Baqarah sebagai teman harianmu, bukan hanya sekadar dibaca, tapi juga dihayati dan diistiqomahi. Karena sesungguhnya doa yang disertai Al-Quran adalah doa yang disampaikan dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh harap. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dimudahkan doanya, dilapangkan rezekinya, dan ditetapkan hatinya dalam iman. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.